Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari hari ini kita hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini dari pengalaman hidup saya. Saya itu tumbuh di lingkungan pertanian. Depan rumah saya itu sawah luas sekali. Di belakang kampung juga sawah yang sangat luas. Dulu bapak juga mempunyai sawah, mengolah sawah kecil untuk kehidupan di rumah. Tentu sambil bekerja, menjadi kepala terminal bis pada waktu itu. Dan karena itu kehidupan pertanian itu membantu sekali, sangat membekas. Bahkan dasar unconscious diri saya itu dunia pertanian. Dan saya melihat pertanian itu terus berulang sepanjang tahun, setiap tahun. Biasanya sesudah panen, selesai, mereka mengolah kembali tanah itu. Jadi sisa-sisa batang padi itu ditenggelamkan kembali, tanah dibalik, sehingga sisa-sisa batang padi itu tertanam di dalam. Mereka membusuk lalu menjadi pupuk di situ. Sesudahnya diratakan, kemudian ketika sudah siap, ditanam bibit-bibit padi. Lalu ditunggu, disiram, dipupuk, dan kemudian akhirnya menghasilkan buah. Tentu Tuhan yang menumbuhkan dan menghasilkan buah itu, lalu memanennya. Kadang panennya bagus, kadang panennya tidak bagus, tapi biasanya Bapak dan keluarga sudah senang dan bersyukur karena sudah bisa menyiapkan dan memberi yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Dan itu memberi harapan. Menurut saya kehidupan kita seperti itu. Sisa-sisa batang padi itu dibenamkan saja, dikubur saja, supaya menjadi pupuk. Dan itu adalah pengalaman masa lalu. Sisa-sisa yang tidak dipakai. Pengalaman masa lalu itu dikubur saja, supaya menjadi pupuk yang bagus, yang bisa memberikan kesuburan untuk tanah hati kita. Dan kemudian hari-hari yang kita jalani, kita isi dengan menyiapkan hati yang baik, menyiapkan sawah kehidupan kita supaya siap ditanami. Lalu kita tanami dengan kegembiraan. Kita sebarkan benih-benih cinta kasih. Kita sebarkan benih-benih pengharapan. Kita sebarkan benih-benih optimisme, kebaikan-kebaikan. Dan kemudian kita pupuk dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan kerendahan hati, dengan harapan bahwa Tuhan akan menumbuhkan benih-benih yang kita tabur itu. Benih kebaikan akan bertumbuh, menghasilkan buah-buah kebaikan. Buah-buah benih-benih cinta kasih juga bertumbuh, menghasilkan buah-buah cinta kasih. Benih-benih kesabaran, benih-benih ketekunan, itu juga akan menghasilkan buah-buah yang sungguh membuat kita merasa berarti. Memang Tuhan yang menumbuhkan. Kalau buahnya berlipat ganda, bersyukur. Kalau tidak pun bersyukur, kita sudah menebarkan benih-benih kebaikan. Sehingga hidup kita bisa penuh dengan rasa syukur. Kalau sudah memanennya, sisa-sisanya dikubur kembali. Supaya kemudian bisa menjadi pupuk untuk kehidupan kita yang lebih baik. Dan dengan cara seperti itu, kita selalu terhubung dengan Tuhan. Dan kita tidak berjuang sendiri. Tetapi kita juga tidak terbebani oleh sisa-sisa masa lalu. Karena kemudian bisa dikubur saja.
dalam arti dijadikan pupuk pengalaman yang bagus, supaya kita siap untuk mengarahkan hari ini dan masa depan kepada pengharapan, kepada kebaikan. Dan kalau pengharapan itu diarahkan kepada Tuhan, maka pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Dan disitulah kemudian kita bisa terus bertumbuh. Tidak hanya menyesali masa lalu, tetapi fokus pada menebarkan yang baik. Dan percaya bahwa benih-benih kebaikan itu akan bertumbuh karena Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang menghasilkan buah. Di situ ada dinamika kehidupan kita yang terus-menerus maju. Sementara dalam prosesnya sendiri, kita menemukan sukacita, kegembiraan. Bukan hanya memanen hasilnya, tetapi dalam proses kita sudah menanamkan kebaikan dan percaya bahwa Tuhan bersama kita dalam kebaikan-kebaikan itu. Karena memang setiap kebaikan itu berasal dari Tuhan. Apalagi kalau kita menyebarkan kebaikan itu dengan penuh kasih, kita pasti berada di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan. Karena ada firman yang mengatakan, barang siapa mengasihi, ia mengenal Allah, ia tinggal di dalam Allah, karena Allah adalah kasih. Dan kalau kita mengasihi Allah, maka Allah akan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Lalu kemudian hidup kita penuh dengan cinta kasih. Kalau ada yang memang tidak berhasil baik, membuat kita kadang-kadang kecewa dan takut, lupakan saja, jadikan itu pupuk ditanam dalam-dalam, supaya bisa menyuburkan hati kita untuk tetap memandang saat ini bersama dengan Tuhan, dan percaya Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan, bukan masa depan yang penuh dengan penderitaan. Karena terutama Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau Anda sekarang ini mengalami penderitaan atau beban yang berat, itu berarti tanda Anda akan segera bertumbuh. Bahkan seringkali beban berat yang sangat melelahkan, yang sangat menghancurkan, seringkali justru dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan kita orang-orang yang suci. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih kuat, lebih bijaksana, lebih mengerti apa yang penting dalam hidup ini. Maka jangan khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, Dialah yang memelihara engkau. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.